Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi dengan saya Nasrul di channel Nasrul Tutorial. Pada video kali ini kita akan melanjutkan membahas tentang Object Oriented Analysis Design atau OAD. Pada video kali ini kita akan membahas tentang SDLC. Ya, baik teman-teman. Apa itu SDLC? SDLC kepanjangan dari System Development Life Cycle atau hidup dalam pengembangan sebuah perangkat lunak. Merupakan kerangka kerja yang menggambarkan proses aktivitas setiap tahapan-tahapan pengembangan dari sebuah software. Di dalam fase-fase pengembangannya ada tahapan planning, ada definition, ada analisis, ada design, ada build, ada transition, dan warehouse. Atau mungkin bisa kita sederhanakan dengan istilah PADI. Planning, analisis, design, dan implementasi. Jadi kita simpulkan atau lebih dipersempit ya dengan istilah PADI, lebih mudah untuk dihafalnya gitu ya. Apa PADI? Planning, analisis, desain, dan implementasi. Baik, teman-teman, siapa yang menggunakan konsep SDLC ini? Ya, System Development Life Cycle ini nanti merupakan proses-proses logik yang digunakan oleh sistem analis untuk mengembangkan sistem informasi yang di dalamnya termasuk requirement, validasi, training, dan user ownership. Ya, untuk requirement itu sudah dijelaskan pada video sebelumnya. Baik teman-teman, ketika kita menggunakan konsep atau tahapan-tahapan SDLC ini, maka nanti kita akan menggambarkan aplikasi yang kita akan kembangkan dengan notasi UML, Unified Modeling Language, yang nanti akan dibahas, akan dibedah pada video selanjutnya. Ya, pada kali ini kita akan membahas konseptual dari SDLC itu sendiri. Baik, dalam pengembangan sistem nanti mulai dari analisis, desain, ya, maka kita akan menggambarkan aplikasi tersebut dengan diagram UML. Diagram apa saja? Di sini cukup banyak, tapi pada pembelajaran atau mata kuliah OAD mungkin hanya beberapa diagram yang kita bahas. Baik, di sini ada behavior diagram, ada perilaku diagram. Nanti kita akan pelajari pembuatan use case diagram dari requirement yang sudah disyaratkan atau disampaikan oleh customer atau pelanggan. Ada use case diagram, ada use case description, ya. Nanti ketika requirementnya cukup banyak, maka kita akan pakai use case package diagram, sehingga nanti dalam penggambarannya lebih simple, gitu ya. Nanti selanjutnya di dalam behavior ini ada activity diagram, ya, ada interaction, ada state message, dan seterusnya. Ya, nanti beberapa diagram yang kita akan pelajari sama-sama di mata kuliah OAD ini. Ya, mungkin untuk behavior diagram yang kita pelajari adalah use case diagram, lalu ada deskripsinya, nanti menggunakan use case description. Ya, nanti ketika requirement-nya cukup banyak, maka kita akan gunakan use case package diagram. Lalu activity diagram, nah ini padanannya seperti flowchart gitu ya. Seperti flowchart, urutan-urutan. Nanti di dalam OAD, dalam UML disebut dengan activity diagram. Lalu urutan-urutan, tahapan-tahapan bagaimana aplikasi itu berjalan atau sistem itu berjalan, nanti digambarkan oleh sequence diagram. Oke, nah nanti pada fase desain, analisis dan desain ini juga ada diagram yang dinamakan struktur diagram. Nanti kita akan pelajari kelas diagram. Nah, yang didahului mungkin nanti dengan domain model, atau teman-teman kalau sudah belajar tentang konsep database,
maka kita kenal dengan konsep ERD, Entity Relationship Diagram. Di dalam diagram UML nanti notasinya berupa domain model dan kelas diagram. Domain model nanti hampir sama dengan ERD, Entity Relationship Diagram. Nah, kalau kelas diagram nanti ditambah dengan metode-metode atau fungsi-fungsi yang ada di dalam sebuah kelas. Ya, baik, itu beberapa teman-teman yang kita akan pelajari pada tahapan SDLC ini di fase analisis dan desain. Ya, tadi ada konsep apa? Tadi ya, planning, analisis, desain, dan implementasi. Untuk testing dan maintenance ini sebenarnya bagian dari SDLC, tapi untuk testing dan maintenance nanti akan dibahas pada mata kuliah yang lainnya. Baik, sekarang kita akan masuk pada tahapan analisis. Ya, SDLC di tahapan analisis. Tujuan dari analisis ini adalah memahami permasalahan secara menyeluruh dan detail melalui requirement yang jelas. Jadi biasanya setiap dalam pengembangan aplikasi itu nanti ada requirement yang diberikan oleh pelanggan atau stakeholder. Fokusnya untuk apa analisis ini? Ya, untuk sistem dengan logika tampilan. Apa yang akan dihasilkan oleh sistem. Jadi dengan adanya analisis ini, kita mengetahui kira-kira apa saja yang akan dihasilkan oleh sebuah sistem. Inputnya apa dalam fase analisis ini? Ya, nanti ada studi kelayakan. Ya, atau kemarin di video sebelumnya sudah kita ketahui untuk requirement itu adanya observasi dan wawancara. Jadi layak gak nanti software itu dibuat seperti itu. Nanti outputnya apa? Hasilnya apa? Hasilnya nanti berarti spesifikasi dari requirement. Ya, lanjut. Nah, selanjutnya ada aktivitas dalam fase analisis ini, ya. Aktivitasnya apa aja? Mengumpulkan informasi tentang semua sistem ya yang digunakan saat ini dan dapat mendapatkan kebutuhan atau requirement dari sistem yang akan dibangun. Jadi ketika akan membuat sebuah sistem informasi atau aplikasi, teman-teman mengumpulkan ya informasi tentang semua sistem yang digunakan saat ini, baik yang manual atau yang sudah berbasis aplikasi. Ya, kalau manual sih mudah, misalnya selama ini misalnya mencatat lembur pakai Excel gitu ya, pakai Microsoft Excel. Nanti akan dibuatkan aplikasi tentang lembur ya, tentang gaji dan seterusnya. Dari informasi itu kita coba kumpulkan seperti itu. Itulah bagian dari aktivitas di fase analisis ini, gitu ya. Lalu opsional, sifatnya opsional, tergantung kebutuhan, melakukan pemodelan sistem, misalnya pemodelan sistem yang ada. Jadi sistem yang ada itu dimodelkan, ya. Selanjutnya melakukan pemodelan sistem yang akan diajukan untuk dikembangkan menjadi sistem yang komplit sesuai dengan definisi kemampuan sistem. Jadi sistem yang lama yang ada itu dimodelkan, selanjutnya dimodelkan sistem yang akan diajukan atau yang akan dikembangkan. Setelah itu di fase analisis ini aktivitas selanjutnya adalah membuat solusi-solusi alternatif dari permasalahan yang ada. Dari pemodelan yang lama ke model yang baru atau yang sebelumnya manual menjadi sebuah aplikasi, itu kita coba tawarkan solusi-solusi di fase analisis ini. Baik, selanjutnya setelah di fase sebelumnya di analisis juga, sekarang kita di analisis model. Di sini teman-teman ada beberapa pemodelan. Yang pertama yang analisis ini yang sifatnya terstruktur. Biasanya ini cara lama ya, pakai DFD, data dictionary, and ERD ya, ini cara lama. Lalu proses specification ini contoh pemodelan yang lama menggunakan DFD. Nah, sekarang sih pemodelannya sudah berubah ya, menggunakan object oriented analysis. Ya,
Lalu ada juga modelnya berupa data analisis ya, pure nanti data oriented, IRD dan teknik pemodelan data lainnya. Untuk sekarang, untuk saat ini, pemodelan pengembangan aplikasi itu sudah berorientasikan objek. Itu yang saat ini kita pelajari mata kuliah Object Oriented Analysis Design. Ya, nanti di dalam OAD ini kita akan modelkan ya diagram-diagram tadi yang sudah disebutkan sebelumnya, ada use case, ada kelas diagram dan lain sebagainya. Baik, selanjutnya masuk ke tahapan desain. Ya, setelah dianalisis, desain, tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk menghasilkan desain untuk sebuah sistem informasi atau aplikasi yang sesuai dengan identifikasi requirement. Jadi gitu ya teman-teman ya. Jadi ketika kita akan mengembangkan sebuah aplikasi, nanti requirement-nya jelas ya, lalu dianalisa, setelah analisa selesai, didesainlah ya, sehingga nanti ada desain dari sistem informasi yang akan dibuat dari identifikasi requirement yang sudah jelas tadi. Fokusnya untuk apa di fase desain ini teman-teman? Ya tampilan fisik ya, bagaimana sistem sesuai dengan requirement. Jadi sesuai dengan kebutuhan yang diajukan oleh stakeholder atau user, gitu ya. Nah, untuk inputnya sama seperti analisis, nanti ada spesifikasi requirement-nya, untuk outputnya, keluarannya nanti tentu saja ada dokumen spesifikasi desain. Oke, itu ya di fase desain ya. Baik, coba kita mundur. Jadi ada analisis, ada desain. Ini belum ngomongin tentang kode program atau ngodingnya, kayak gitu teman-teman. Ya, aktivitasnya apa saja sih kalau di fase desain ini? Ya, mendesain form, mendesain report, ya, UI, terusnya ada kotak dialog, gitu ya. Logic database, basic file dan database ini kita desain, gitu ya teman-teman. Lalu nanti ada struktur grafik ya, pseudocode dan seterusnya dan seterusnya, gitu ya. Sehingga nanti jelas ya apa yang akan dikembangkan, ada semacam desainnya seperti itu. Oke, setelah fase tadi ya planning, ya planningnya ya rencana ya, ada analisis, desain, dan terakhir implementasi dan testing. Biasanya memang digabung satu. Tujuannya ya teman-teman sebuah sistem yang bekerja nanti dapat terinstall, dapat di deploy, dan dapat digunakan oleh user. Ya, inputnya sama seperti sebelumnya, ada dokumen spesifikasi desainnya, outputnya ya dapat dilakukan testing pada sistem yang sudah di-deploy, yang sudah terinstall ya oleh user, oleh stakeholder, nanti dapat diuji coba, gitu ya teman-teman, seperti itu. Baik, aktivitasnya apa aja teman-teman? Ya, membuat tes data di dalam implementasi ya, ngoding ya, ini sudah masuk tahapan ngoding dari, jadi sebelum-sebelumnya mungkin kita langsung ngoding, langsung bikin program, tapi ketika sudah kita belajar mata kuliah Object Oriented Analysis Design, maka ngoding ini nanti di fase-fase terakhir. Kalau semuanya sudah jelas, planningnya jelas, analisisnya jelas, desainnya sudah jelas, sehingga kita bisa mengcoding ya dari requirement yang ada. Dari analisis desain yang sudah ada. Lalu kalau sudah jadi programnya, maka dilakukan testing ya. Seperti itu. Nanti ada istilahnya UAT, user acceptance test. Jadi user melakukan tes nanti sesuai dengan yang diharapkan atau tidak. Selanjutnya ya, teman-teman, kita dokumentasikan program-program yang sudah berjalan tersebut. Baik, selanjutnya apa lagi aktivitasnya ketika di fase implementasi dan testing ini? Ya training. Training terhadap user yang akan menggunakan aplikasi yang sudah dibuat. Lalu ada persiapan rencana instalasi, ya ada convert data file ya dari sistem lama ke sistem baru, atau dari yang manual ke sistem yang baru, gitu ya. Lalu instalasi hardware baru, software, platform software ya, itu dilakukan aktivitas ini.
lalu menginstal sistem informasi, dan nanti dilakukan UAT, User Acceptance Test. Ya, jadi dilakukan testing dari user yang akan menggunakan aplikasi ini. Baik, di tahapan terakhir, kalau sudah diimplementasi, sudah di testing, sudah berjalan, maka di maintenance, ya, dipelihara. Nanti untuk apa nih? Secara sistematis, ya memperbaiki kalau masih ada bug-bug mungkin gitu ya, dan memperluas dari kinerja sistem. Mungkin nanti bisa menambah fitur, membutuhkan bug dan error gitu ya, penyesuaian dengan eksternal sistem, ada hardware atau bisa juga dari sistem operasi. Baik teman-teman ya, nah ini adalah beberapa contoh metodologi dari pengembangan software. Ini distribusi ada 5, ada waterfall, ada incremental, ada prototype, ada rapid application development, ada agile development. Ini saya tidak bedah secara detail. Ini menjadi sebuah tugas diskusi kelompok ya. Nanti akan dibuat kelompok ya di semester 5 TI ini. Ya, misalnya satu kelompok ada 4 orang akan membedah metodologi dalam pengembangan software. Sebenarnya ini sudah disampaikan di mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak di semester 4 ya. Nah, di semester 5 ini coba kita review kembali, kita gali kembali, sehingga dari metodologi yang dipilih nanti barulah kita akan notasikan, kita gambarkan dari aplikasi yang dibuat. Baik teman-teman, coba kita review sama-sama ya beberapa metodologi yang ada dalam pengembangan software. Baik, yang pertama waterfall model. Nah, ini metodologi yang lama tahun 70-an. Ini biasanya untuk aplikasi yang skupnya cukup besar, requirement-nya sudah cukup jelas gitu ya. Nah, tentu saja dananya juga cukup besar nih ya teman-teman ya. Nah, di sini teman-teman kalau kita lihat gambarnya, dia selalu berulang dari satu fase ke fase lain. Tadi ya, ada planning ya. Tidak terlalu di sini ada analisa kebutuhan. Ya, nanti kalau sudah coba dianalisa requirement-nya, lalu didesain sistemnya. Lalu berputar terus sampai benar-benar fix. Jadi ini belum bisa waterfall itu kan terjun ya, belum bisa lanjut ke fase selanjutnya kalau di fase sebelumnya itu belum clear, belum jelas gitu ya. Kalau sudah jelas, sudah clear ya, maka baru bisa berpindah ke fase-fase selanjutnya. Setelah analisa ya, tadi ada desain, ada implementasi, ada coding ya, ada testing, lalu ada penerapan program. Jadi setiap fase nanti ada semacam uji cobanya gitu ya, sehingga terus berputar. Jadi kalau belum jelas, belum kelar, ya, belum bisa lanjut. Jadi bagian lain nanti menunggu dari proses sebelumnya. Nah, ini tentu saja waktunya cukup lama nih, dan requirement-nya jelas. Contohnya apa? Sistem mungkin akuntansi ya, itu kan udah jelas dari sebuah perusahaan. Maka ketika dia sudah jelas dan nanti skupnya tadi cukup besar, ya nanti cocok ya. Tapi untuk sekarang sudah jarang menggunakan konsep waterfall model ini. Baik, nanti akan didetailkan lagi dengan tugas kelompok ya, dengan ada paper mungkin ya. Nanti ada kelebihan, ada kekurangan, ada sejarah, dan ada semacam deskripsi dari suatu metodologi pengembangan software. Baik, lanjut teman-teman. Nanti ada juga waterfall linear. Linear itu berarti kan sejalan gitu ya. Ya, ini hampir sama sih teman-teman ya. Ada inisial investigasi, ada mendefinisikan requirement, ada sistem design ya. Ini kalau waterfall ya tadi dia akan menunggu fase sebelumnya selesai, nanti baru bisa dilanjutkan ke fase yang lain. Baik. Nah, ini ada metode yang lain nih, prototype. Ya. Ada metodologi prototype. Nanti dalam membuat sebuah prototype, jadi ada semacam sampel ya dari aplikasi yang sudah dibuat. Jadi stakeholder atau pelanggan nanti tinggal ditunjukin aja. Misalnya sistem inventory barang sudah dibuat sebelumnya, gitu ya.
Oke, kita kasih contoh aja. Pak, seperti ini Pak, contoh prototipenya. Nanti ya tinggal custom sesuai dengan kebutuhan dari stakeholder atau the user. Jadi dengan metode prototype ini nanti kita mendengarkan customer kebutuhannya apa, lalu ada mock-up-nya, semacam mock-up ya aplikasi setengah jadi mungkin gitu ya, kalau bisa dibilang. Atau yang sudah ada bisa sebelumnya pernah dibuat itu bisa diberi contohnya kayak gitu. Lalu teman-teman setelah dibuatkan mock-up-nya maka customer ngetes dari mockup tersebut ya, terus berulang nih, terus sampai nanti benar-benar fix. Nah ini lebih cepat nih teman-teman ya dari teman-teman aplikasi metodologi sebelumnya waterfall. Nah kalau ini bisa jadi customernya kurang paham dari misalnya apa kebutuhannya, nanti dikasih contoh-contoh aja atau dikasih mockup gitu ya. Nanti kita dengarkan customer, kita buatkan mockup atau aplikasi yang sudah jadi boleh didemokan gitu ya. Contohkan nanti customer itu ngetes. Ternyata ada custom. Ya udah terus dengerin terus, bikin mockup lagi sampai benar-benar fix. Kayak gitu. Nah, ini biasanya tadi unclear requirement. Jadi requirementnya nggak jelas satunya. Ya, si customernya atau stakeholdernya yang penting mau dibikin aplikasi gitu ya, lalu dikasih contoh udah cocok, nah, baru dibuatkan aplikasi terus berputar gitu ya. Ini contoh dari prototype itu sama seperti waterfall, ada jenisnya, ada cabangnya, ada iteratif berarti kan berulang ya. Cuma di sini berulangnya ketika investigasi initial requirement gitu ya. Requirement itu didefinisikan, di testing, terusnya di sistem desain, di coding, di testing, terus berputar di sini sampai nanti benar-benar jelas atau clear gitu ya. Setelah itu baru diimplementasi dan di maintenance. Baik, oke, selanjutnya ini ada metode lagi yang lain nih, incremental ya. Incremental itu berarti kombinasi antara linear yang tadi di mana teman-teman, di waterfall dan iteratif. Artinya apa? Increment itu kan nambah terus ya. Artinya begini, misalnya ya stakeholder atau user, customer ya, dalam pengembangan aplikasi A, budgetnya misalnya dihitung-hitung 200 juta. Tapi pelanggan tersebut baru punya berapa? 100 juta gitu ya. Nah ini kan si pengembang harus menentukan ini diambil atau tidak gitu ya. Nah kita bisa pakai metodologi ini incremental, artinya dibangun sebagian-sebagian ya sesuai dengan budget dan waktu gitu ya. Nanti ya jadi kalau sudah dananya sudah misalnya full, baru misalnya ini ada 4 fase ya. Ada increment fase 1, fase 2. Nah, ya mungkin baru dikerjakan di increment fase 2 dulu karena yang 3 4 belum ada dana dan seterusnya gitu ya. Nah, ini kita bisa gunakan teman-teman yang incremental gitu ya. Jadi dibangunnya bertahap ya sesuai dengan dana dan waktu. Kan dalam pengembangan aplikasi yang itu dikenal dengan istilah 3 constraint ya. 3 constraint, 3 faktor. Ya, ada apa teman-teman? Ada budgetnya, ada timingnya, waktunya, dan staffingnya, ada orangnya, ada staff yang mengerjakan, gitu ya. Semua itu saling terkait atau saling berhubungan satu dengan lain. Nah, ketika dari sisi keuangan mungkin belum full ya berarti kita bisa gunakan metodologi ini lebih baik ya, karena kita akan kerjakan fitur-fitur yang utama dulu. Kalau sudah nanti dananya lengkap, maka kita bisa lanjutkan di increment gitu ya, dilanjutkan di fase-fase atau fitur-fitur yang lain. Baik, ini penjelasan singkat tentang incremental. Selanjutnya teman-teman, ini mirip waterfall juga. RAD, Rapid Application Development, ini bisa digunakan berulang. Ini modelnya mirip prototype juga sih ya teman-teman ya. Tapi sekilas lihat gambarnya mirip waterfall. Cuma bedanya kalau waterfall kan harus selesai dulu ya. Nah kalau RAD sih enggak.
Jadi begitu requirement dianalisis, maka didesain, didetailkan desainnya, diimplementasi testing, lalu ada system testing, dan ada delivery. Nah, dalam rapid application development ini, nanti teman-teman ada prototype di tengah-tengah, gitu ya. Sama, ini mirip apa tadi? Prototype yang berputar, ya. Nanti ada di tengah-tengahnya ada contoh atau mock-up yang sudah dibuat. Baik, untuk lebih detailnya nanti tugas kelompok ya, masing-masing kelompok. Nah, terakhir, nah ini teman-teman agile software development yang saat ini berkembang ya. Jadi agile ini merupakan kumpulan metode pengembangan perangkat lunak berdasarkan iteratif dan incremental. Agile ini nanti cirinya yang melibatkan aktif owner project atau customer dengan tim pengembang. Jadi ada istilahnya apa teman-teman, kolaborasi ya antara owner project atau customer dengan tim pengembang. Jadi nanti bisa lebih cepat gitu ya, tidak menunggu dari fase satu ke fase yang lainnya. Baik teman-teman, ini ya DNA-nya dari activity agile ini ya mirip-mirip sih teman-teman, tapi ini ada kolaborasi ya tadi antara pengembang dengan stakeholder. Ya. Nanti ada debugging di situ, ada develop, ada desain ya, mirip sih dengan sebelumnya, tapi di sini teman-teman ada tadi apa? Kolaborasi dengan owner project atau customer yang akan dibuatkan aplikasinya. Baik teman-teman, ya dalam prosesnya nanti dalam metode agile ini ada aktornya. Siapa aktornya tadi? Stakeholder atau customer, ada PM, ada project manager. Ya outputnya apa aja? Nanti ada kesimpulan dari eksekutif gitu ya, ada abstrak, ada request ya untuk dibuatkan proposalnya, dan nanti ada project deskripsinya. Baik, nah, dalam define-nya, agile process define-nya, teman-teman kalau kita lihat outputnya, kalau di aktornya sih hampir sama ya, ada stakeholder atau customer, ada PM, nanti ada satu lagi business analyst yang sebelumnya di video 1 itu dijelaskan OAD itu nanti ada peran apa, business analyst ya. Nanti outputnya apa aja? Nah ini yang kita mau pelajari nih teman-teman ya. Di metode agile ini ada requirement, ada diagram-diagram UML, nanti kita akan buatkan pemodelannya dengan diagram UML. Ada manual dari softwarenya dan ada mockup. Nanti ada mockup atau contoh setengah jadi ya dari aplikasi yang akan dibuatkan. Jadi sekarang teman-teman untuk metodologi pengembangan sekarang lebih menggunakan metodologi agile ini kayak gitu. Di fase desainnya, nanti di proses desainnya ya ada business analyst, ada arsiteknya atau tech lead-nya seperti itu. Outputnya ya kalau ngomongin nanti arsiteknya berarti arsitekturnya berarti ada apa teman-teman, database diagram. Kalau di metodologis yang lama itu namanya apa, IRD, kalau kita namanya kelas diagram atau domain model. Nanti ada dokumentasi API untuk web service gitu ya, ada solusi, ada arsitek, dan ada unit testnya kayak gitu. Lalu di implementasinya atau developnya ya aktornya pasti developer dan designer atau yang membuatkan aplikasi ya, atau programmer gitu ya. Outputnya nanti ada business logic atau intelligent, ada UI, user interface atau berupa grafik, ada validasi, ada navigasi, menu gitu ya, dan ada security dari aplikasi yang akan di-develop. Baik, pada fase proses debugging atau ini di testing ya, nanti aktornya banyak nih, ada stakeholder, ada quality assurance tester ya, jadi ada yang ngetes, ada business analyst, developer, dan designer juga nanti ikut dalam proses debugging ini kayak gitu.
Outputnya nanti apa? Kita akan nge-list bug, masih ada bug atau enggak, masih ada error atau enggak. Lalu nanti kita ada list isu-isu yang bisa bisa diberikan solusi dari bug yang ada, kayak gitu ya. Ya, terakhir di deliver-nya pas di di deploy ya, nanti aktornya ada build manager, ada tech lead, ada developer. Nanti outputnya tentu saja tadi aplikasinya delivery atau di deploy di sebuah server misalnya gitu ya, sehingga bisa nanti digunakan seperti itu. Nah, teman-teman, agile ini jenisnya banyak banget gitu ya. Nah, ini yang di garis tebal, yang di bold ini ya, atau yang dicetak tebal ini bisa jadi bahan diskusi ya. Kalau yang nomor 3 dan nomor 5 nanti mungkin opsional aja. Tapi yang extreme programming, ada adaptive software development, Scrum yang saat ini dipakai ya di STPNF dalam pengembangan software, itu tolong teman-teman nanti ada kelompok yang membedah jenis dari agile, metodologi pengembangan software. Ada XP, extreme programming, ada adaptive software development, dan ada Scrum. Itu mohon kelompok ada yang mengambil tema ini seperti itu, teman-teman. Oke, sebenarnya teman-teman ini kan dari sisi metodologi ya, dalam keseharian di kantor kita mungkin yang kerja ya, itu sudah menerapkan konseptual agile development dengan apa? Post-it yang warna kuning biasanya, tapi warnanya kan bisa kuning, bisa hijau atau pink gitu ya, ya tergantung post-itnya. Biasanya kuning gitu ya. Ada papan, nanti tinggal ditempel ya. Yang planning kegiatan sebulan itu apa? Misalnya di sini ada berapa tuh? Ada 9 ya. Yang lagi di planning. Yang lagi progress ada berapa nih? Ada 5. Yang sudah selesai ada berapa? Yang done ada 3. Nanti kalau dari planning lalu dikerjakan, berarti post-itnya pindah ke kolom in progress gitu ya. Kalau udah selesai dipindah ke kolom yang sudah selesai atau done kayak gitu. Nah, sebenarnya sudah dilakukan ya, walaupun tidak berbentuk dalam pengembangan software. Baik, ini contohnya teman-teman ya, kalau di kantor ya. Ini kan warnanya kan nggak kuning aja kan, ada biru, ada hijau ya, ada kuning, ada pink gitu ya, yang sesuai dengan nanti post-itnya. Nah, to do tadi apa? Planningnya, in progress, doingnya yang sedang dilakukan, lalu terakhir downnya yang done ya, yang sudah selesai. Nanti kertas itu berpindah dari satu kolom ke kolom yang lain. Oke, gitu ya teman-teman. Atau bentuknya nggak papan tulis, berbentuk aplikasi ya, sama aja. Nantinya planningnya apa, atau yang ini katanya not started ya, artinya yang belum dimulai gitu ya. Lalu yang sedang progress, yang sudah finish, yang sudah done. Nah, di berbentuk aplikasi ya silakan. Jadi bentuknya kalau di kantoran itu ya seperti ini. Itu adalah penerapan sederhana dari agile development. Jadi semuanya berperan aktif ya. Dari pengembang, stakeholder, ya, PM nanti bisa ngecek satu sama lain sehingga dalam pengembangan aplikasinya jelas gitu ya, timingnya, budgetingnya dan seterusnya sehingga bisa sesuai yang apa yang diharapkan dan yang sudah direncanakan seperti itu. Baik teman-teman, mungkin ini saja ya di video kedua tentang Object Oriented Analysis Design di pembahasan SDLC. Ya, System Development Life Cycle. Intinya tadi yang gampang dihafal 3 ya, PADI: Planning, Analysis, Design, dan Implementasi. Baik teman-teman, cukup sekian. Sampai ketemu di video selanjutnya tentang pembahasan Object Oriented Analysis Design ya. Mungkin nanti di video ketiga kita akan bahas tentang diagram-diagram
UML seperti itu. Baik, sekali lagi terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.